ke pemaparan selanjutnya dari Bapak Muhammad Nurtanto ini mengenai teknis dalam penulisan artikel. Nah, ini nanti Bapak Ibu yang sudah melaksanakan PTK atau mungkin sedang melaksanakan PTK dan mau menulis hasil penelitiannya dalam bentuk artikel. Nah, ini coba didiskusikan dengan Pak Muhammad Nurtanto. Nanti beliau akan memaparkan segala jenis teknis-teknis yang bisa membuat artikel Bapak Ibu menjadi bagus dan siap untuk ditulis. Kepada Pak Muhammad Nurtanto, dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Bowo atas waktu dan kesediaannya pada kesempatan hari ini. Izinkan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Prof. Bruri selaku guru-guru kami. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan memberikan kontribusi-kontribusi perubahan yang nyata untuk TVET khususnya di Indonesia. Karena dengan adanya TVET akan memberikan daya tarik tersendiri bahwa bangsa Indonesia itu jauh lebih kuat ke depannya gitu ya. Jadi hari ini Bapak Ibu semua selaku guru tentunya harus ikut andil di sana. Nah, terlebih kita tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir guru itu paling disibukkan dengan administrasi, ya. Kemudian tidak sempat untuk meneliti, bahkan yang terkenal dari beberapa artikel itu memberikan konfirmasi bahwa selama ini penyelenggaraan TVET itu tidak mampu memberikan dampak nyata kepada siswanya. Jadi penyelenggaraan pihak sekolah itu tidak mampu memastikan siswanya untuk di dunia kerja atau perguruan tinggi ataupun berwirausaha. Persis apa yang disampaikan Prof. Bruri tadi, bahwa dari SMK masih terbatas, jumlahnya masih sedikit untuk yang melanjutkan. Gitu ya. Jadi fokusnya selalu untuk bekerja, ada parameter itu, namun sampai saat ini belum ada spesifik memastikan bahwa sekolah penyelenggara vokasi itu mampu mendistribusikan, kan kenyataannya seperti itu. Nah, lebih dari itu bagian kewirausahaan dan sebagainya selama ini belum memiliki pola yang jelas, gitu ya. Jadi pada kesempatan hari ini, di hari yang ketiga ini adalah lanjutan dari hari yang kedua. Di hari kedua itu membahas PTK, gitu ya, terkait dengan bagaimana proposal PTK-nya disusun. Hari ini sama Prof. Bruri tadi sudah dikupas terkait dengan penulisannya, saya memperjelas di bagian teknisnya, gitu ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesediaannya. Pada kesempatan hari ini kita sharing pada prinsipnya, ya, Bapak Ibu sebagai pelaku jauh lebih tahu, lebih paham kondisi di lapangan, dan saya meyakinkan, memotivasi Bapak Ibu sangat banyak yang bisa ditulis, karena guru pada prinsipnya untuk saat ini ada 3 yang harus dikuasai: PTK, best practice, sama artikel ilmiah dari luaran dari PTK itu sendiri, itu ya. Ke depan tantangan akan semakin besar Bapak Ibu semua. Maka tepat sekali hari ini meluangkan waktu, kemudian mau belajar sharing. Nah, nanti dalam sesi sharing pada kesempatan hari ini, silakan Bapak Ibu apabila ada yang ditanyakan langsung ditanyakan. Output dari sharing hari ini satu adalah teknik praktis ya dari penulisan PTK. Tadi sudah secara globalnya sudah disampaikan Prof. Bruri. Saya menjelaskan terkait dengan teknik-teknik yang lebih spesifik dan bagaimana menulis akan lebih mudah. Kemudian yang kedua, bagaimana menyiapkan untuk submit sesuai dengan template, sesuai dengan apa yang diminta oleh panitia, yaitu ke jurnal dinamika UNY, gitu ya. Baik, izin saya share screen Bapak Ibu ya, saya perbesar. Oke. Saya akan bercerita dari pengalaman saya Bapak Ibu, yang dulu dibimbing juga sama Prof. Bruri dan Profesor PTK di UNY gitu ya. Karena pada waktu itu tren terbaru di 2014
14-15 baru kali pertamanya kurikulum 2013. Pada waktu itu saya mengajar di 2 lokasi, SMK Ma'arif 2 Sleman dan SMK Ma'arif 2 Salam. Maka pada kesempatan itu karena mengajar di 2 tempat sekaligus lagi tren tentang PTK, maka saya menyusun implementasi pembelajaran berbasis problem-based learning. Kompetensinya waktu itu sistem pengapian untuk meningkatkan kemampuan kognitif, psikomotor, dan afektif. Ini waktu itu 3 aspek ini baru tren. Ya, problem-based learning baru tren juga, scientific learning ya baru tren. Ya. Jadi pada waktu itu baru tren semua. Yang tidak tren adalah sistem pengapiannya gitu ya. Tetapi bisa dikembangkan sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu semua. Kemudian dari pengalaman studi ya, ini pengalaman studi lulus di 2015 kemudian menghasilkan 1 paper yang terbit di JPV. Pada waktu itu jurnal yang terakreditasi itu masih terbatas, masih ada 2. Dulu belum diambil alih oleh Sinta Dikti ya. Kalau dulu parameternya dia LIPI. Jadi yang terakreditasi baru JPV sama JPTK-nya UNY. Ya. Nah, sedikit singkat dari saya, Bapak Ibu, agar saling menyapa. Di sini juga ada alumni saya dari Untirta, Mas Khairul Munir. Saat ini juga sedang studi S2 jika tidak salah. Kemudian informasinya benar. Nah, saya dosen di Untirta, Bapak Ibu, dan saat ini tergabung di ADGVI juga bersama Pak Dr. Widarto, gitu ya. Kemudian saya mengajar di pendidikan teknik mesin, meskipun konsentrasi saya fokusnya adalah otomotif, ya, jadi teknik mesin. Dan semakin ke sini, karena sudah diisi banyak hal oleh PTK, saat ini sedang S3 gitu ya. Jadi saya ke depan akan fokus pada teacher emotion, teacher identity, philosophy of education, STEM education, game education, and TVET. Ini ruang lingkup penelitian saya. Nanti bisa berselancar untuk melihat sejauh mana terkait dengan riset-riset yang ada, ya, di Google Scholar maupun di Scopus banyak, gitu ya. Nah, termasuk ini Bapak Ibu. Tadi Prof. Duri sudah menyampaikan bahwa semakin kita banyak menulis, nanti akan diiklankan seperti ini Bapak Ibu. Artikel yang direkomendasikan. Di sini nanti fungsinya banyak. Kita akan kupas tuntas nih, banyak sekali di sini. Untuk mencari judul-judul yang relevan dengan kita, untuk mencari terkait dengan trennya, banyak sekali. Nah, termasuk profil kita, gitu ya. Kita ingin melihat seseorang sejauh mana trennya, sama seperti saya, dan sejauh mana kontribusi kita untuk penelitian yang lain, dan seberapa jauh artikel-artikel kita dirujuk oleh orang lain. Itu bukan setara dengan YouTuber, tapi ada kepuasan sendiri ketika kita ikut berpartisipasi, berkontribusi di dalam pendidikan. Ya, nah ini profil saya. Bapak Ibu juga bisa memeriksa profil-profil yang lain. Apabila orang tersebut sudah punya paper, tentu ketika membuat Google Scholar sudah terintegrasi seperti ini. Ada sekian paper gitu ya, tentang apa saja dan lain sebagainya. Baik. Kita kembali ke profil, nanti kita akan kupas tuntas Bapak Ibu ya, selebihnya. Kemudian selama membersamai di PTK UNY, saya banyak belajar komunitas dan banyak masukan-masukan dari profesor PTK gitu ya. Akhirnya berdampak pada Sinta peringkat 1 di Untirta ini ya, dan sekarang untuk nasionalnya sudah 107 kalau nggak salah, tapi belum saya update yang terbaru. Seringnya dalam hal lain, saya diundang di beberapa hal itu terkait dengan trainer NVivo, SMPLS, dan beberapa riset publication ya. Ini seringnya saya sharing di bidang-bidang ini. Pendidikan saya S1-nya dari UNES, kemudian magister di UNY, sembari magister saya mengambil pendidikan insinyur di UNY, kemudian saat ini yang disampaikan Prof. Budi tadi sudah dikejar-kejar untuk segera selesai. Jadi sembari menyelesaikan PDD, penelitian disertasi doktor tahap 2 ini segera saya kejar untuk mempertanggungjawabkan semua itu. Beberapa hal yang saya petugasan lain, asesor bahan SM saya tergabung di sana, LSP Top P3 di bidang otomotif,
Terus untuk LSP Untirta saat ini sedang menyusun P1 sudah ACC. Asesor CGP calon guru penggerak, kalau Bapak Ibu tergabung mudah-mudahan bisa ketemu saya, CPP dan PPG dari GTK, kemudian asesor halal. Ini yang berbeda dari background saya nih. Tapi seru di sini karena kalau dikaitkan nanti jatuhnya di non formal dari UMKM gitu ya, jatuhnya ke sana. Oke lah. Ini trainer-trainer tadi sudah saya sampaikan ya, selama sejauh ini punya 7 sertifikat kompetensi BNSP itu ya. Bapak Ibu yang sering biasanya dituntut beberapa sekolah apabila memberikan LOSP harus punya kompetensi itu. Baik Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal, kita akan sharing nih pengalaman-pengalaman dari saya. Ini tahun 2015, kali pertama saya menyusun PTK. Ya karena hasil dari tesis gitu ya, tesa. Ya. Kemudian tergiur lagi di tahun 2016. Jadi nanti saya sharingnya itu versi yang terakhir Bapak Ibu. Versi yang itu sudah saya lengkapi. Jadi wajar apa yang disampaikan Prof. Rudi tadi, belajar aja menulis. Jangan takut salah. Penulis itu jangan takut salah. Prinsipnya tidak boleh bohong. Boleh salah tapi tidak boleh bohong. Ya, karena kalau bohong ketika dirujuk orang lain akan menjadi problem. Ketika itu dijadikan dasar analisa, dijadikan dasar pemikiran di awal, berawal dari kebohongan, itu akan menjadi masalah. Maka tulislah apa adanya. Ini tahun 2016, ini kembali lagi, jadi PTK itu tidak hanya sebatas outcome based gitu ya, Bapak Ibu ya, tetapi bisa selama proses behavior learning bisa, gitu ya. Jadi bisa melihat aktivitasnya, bisa melihat terkait dengan motivasinya, partisipasi di kelas ingin ditingkatkan, banyak sekali tuh kasus yang ada di sekolah SMK. Karena setiap tahun selalu ada yang baru di sana. Gitu ya, menarik sekali, motivasinya yang rendah untuk belajar dan lain sebagainya. Di 2016 karena di perguruan tinggi bergabung di Untirta, akhirnya juga menulis PTK tentang peningkatan motivasi dan prestasi belajar. Metodenya masih sama karena waktu itu masih senang dengan problem based learning gitu ya. Nah, tapi mata pelajaran ada gambar teknik, mulai pembelajaran terbimbing. Nanti artikelnya sudah saya sajikan, saya siapkan untuk diunduh Bapak Ibu sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua tadi, ya seperti apa PTK yang diterima dalam paper, ya dalam jurnal khususnya. Nah di 2018 saya menulis lagi terkait dengan masih sama dengan problem based learning, ini terkait dengan peningkatan proses pembelajaran ya dan hasil belajar. Nah ini di JPTK, ini Sinta 2 Bapak Ibu. Kalau di grade Sinta itu termasuk grade yang tinggi. Nah, kalau di guru kan tidak mengenal itu, karena dibagi dari lokal, provinsi, dan nasional. Kalau nasional dari Sinta 1 sampai Sinta 6 berapapun itu tetap dihitung 3 kalau tidak salah ya, mohon diluruskan nanti. Kalau lokal hanya 1 gitu ya. Nah, kemudian saya coba dulu jurnal ini bagus ya dulu, belum terkena discounting, ini sudah terindeks Scopus, artikelnya masih tersedia. Orang sering bergumam bahwa PTK tidak bisa tembus Scopus pada waktu itu. Akhirnya saya membuktikan sendiri, saya coba, benar nggak? Akhirnya juga diterima sama pihak internasional gitu. Selama apa yang disampaikan Prof. Rudi tadi diikuti. Nanti secara teknisnya saya pertegas kembali. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya coba untuk meresum apa yang disampaikan Prof. Rudi tadi ya. Pada prinsipnya sebenarnya ada 4 hal yang ingin ditanyakan oleh pembaca, Bapak Ibu. Yang satu adalah mengapa melakukan studi. Sebenarnya apa sih? Kenapa kamu melakukan studi itu? Tentu kan punya alasan. Seorang guru harus punya alasan di awal. Dan itu dijelaskan di dalam introduction. Itu harus ada. Oh, karena siswa saya selama ini yang aktif itu baru 5% dari 36. Nah, maka tujuannya ingin mengaktifkan, termasuk partisipasi. Nanti prosesnya, teknisnya, menggunakan metode apa, itu mengikuti. Nah, ketemu ya, satu ya. Yang kedua, karena selama praktek, bisa jadi ya, ini kasus ya, karena selama praktek yang mencapai kompetensi, kelulusan kompetensi, baru sekian persen, itu menjadi dasar Bapak Ibu. Dan setelah saya
wawancarai singkat kepada siswa, mereka tidak memiliki daya tarik yang kuat atau motivasi untuk belajar itu rendah. Nah, disinilah sebenarnya awal kali PTK dibangkitkan. Oke ya, clear ya? Kalau ada pertanyaan boleh langsung Bapak Ibu. Clear ya? Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang dilakukan itu harus dijawab di metode. Tadi sudah disampaikan. Ya, apa yang dijawab, apa yang dilakukan itu dijawab di metode. Satu, terkait dengan kamu menggunakan pendekatan apa? Oke, action research, classroom action research, CAR, yang dikembangkan oleh Kemis MC Taget. Kalau saran saya, langsung aja yang dirujuk langsung dari sumbernya Bapak Ibu. Kemis MC Taget, terus Dev dan lain sebagainya, itu langsung aja yang mengembangkan CAR-nya, sehingga tidak masih ada sanatnya gitu. Nah, mau dibuat berapa siklus harus jelas. 2 apa 3? Kenapa 2? Kenapa 3? Itu harus memiliki alasan gitu ya. Nah, umumnya kalau di siklus kedua terjadi peningkatan, ingin melihat lagi nih, apakah masih bisa ditingkatkan lagi di siklus 3. Tetapi boleh berhenti di 2 siklus, minimal 2 siklus. Ya. Dengan catatan udah tercapai nih apa yang ditargetkan. Target dari analisanya sekian persen harus mengalami peningkatan. Bisa jadi yang ditargetkannya adalah jumlah peningkatannya, bisa jadi adalah jumlah yang lolos siswanya, jumlah siswanya, macam-macam, boleh di sana. Tapi umumnya yang sering itu yang jadi parameter adalah KKM. Ya, yang jadi parameter adalah KKM di sana. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, subjeknya siapa? Boleh 3 kelas, boleh. Ya, selama yang mengajar semua sama ya, biar nanti terkait dengan pertanggungjawaban di dalam refleksi itu sama. Ya. Dilakukan orang lain boleh nggak? Boleh, selama terkait dengan konsep ini yang membuat konsep adalah 1 orang, kemudian ada prosedur bahwa konsep ini benar-benar dilakukan memiliki standarisasi yang sama. Boleh. Ya. Dan yang paling penting harus ada pengamatnya. Kemarin sudah dijelaskan di sesi hari kedua. Minimal setara, usahakan yang sudah memiliki wawasan. Wawasan itu banyak. Bisa melihat terkait dengan bagaimana pengelolaan kelas, bagaimana metodenya, banyak hal. Ya, bagaimana terkait dengan behavior, mungkin guru BK dan lain sebagainya, atau yang memiliki background psikologi, boleh. Ya, untuk melihat area yang perlu ditingkatkan nanti di tahap berikutnya. Ya, subjek sudah. Ya. Kemudian instrumennya harus clear. Tadi udah untuk menjawab si Munir, Pak Munir gitu ya, Pak Munir. Instrumen harus clear. Di mana dibangun? Dari penelitian yang sudah ada tentang instrumen yang diambil. Contohnya kognitif. Kognitif yang terkenal adalah Bloom. Bloom mau menggunakan apa nih? Pilihan ganda, IC atau apa? Standarisasinya seperti apa? Apakah mau dikaitkan dengan higher order thinking skill atau seperti apa? Harus clear. Siapa yang dirujuk nih? Ya, begitu juga seterusnya untuk instrumen-instrumen yang lain. Selanjutnya, kalau sudah, bagaimana untuk collecting data, pengumpulan datanya apa saja. Kalau terkait dengan peningkatan aktivitas, berarti harus ada yang namanya lembar aktivitas. Aktivitasnya meliputi apa saja, harus clear. Kalau motivasi, harus ada lembar motivasi apa saja. Ya. Kalau terkait dengan hasil belajar, harus diputuskan hasil belajarnya mau ketiganya, 3 aspek, ya, pengetahuan, keterampilan, sikap, atau hanya pengetahuan saja, atau keterampilan sekaligus, atau seperti apa, harus clear. Ya. Yang terakhir adalah kalau di metode ini nanti juga kita bahas secara detail ya, adalah terkait dengan analisa. Bagaimana menganalisis, bagaimana memutuskan data itu. Apa keputusan finalnya untuk melihat bahwa siklus 1 ini berhasil, siklus 2 ini terjadi peningkatan. Itu seperti apa? Ya, nanti kita sharing. Baik. Untuk yang ketiga, apa yang ditemukan sebenarnya, hasilnya yang ditampilkan, disajikan. Apa temuannya? Bagaimana tadi setelah saya menggunakan problem based learning, di sana dibagi kelompok, satu kelompok 4 sampai 5 sesuai dengan teorinya siapa tuh dari Singapura, saya lupa ya. Seperti apa? Apakah semua aktivitas di dalam kelompok itu juga aktif tidak?
Harus diamati sampai sana Bapak Ibu. Itulah yang dilaporkan nanti. Ya, berdasarkan instrumen tadi, di checklist berapa keberhasilan dari guru dalam melaksanakan metode yang diterapkan, bagaimana siswa juga berhasil dalam melaksanakan metode, kemudian aktivitas-aktivitas lain. Mungkin motivasinya berdasarkan apa yang dilihat, dan lain sebagainya. Oke ya, clear ya? Nanti kita dalami. Kalau ada diskusi boleh. Yang terakhir Bapak Ibu adalah discuss conclusion. Memang discuss conclusion ini menjawab terkait dengan bagaimana studi berkontribusi. Taunya dari mana? Hasil yang kita temukan dibandingkan dengan penelitian-penelitian orang lain. Di sanalah kita akan tahu sejauh mana kontribusinya, apakah jauh lebih efektif, kenapa kok bisa efektif, apakah ada tahapan yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, atau memang justru malah tidak terjadi peningkatan padahal semua prosedur diikuti, disampaikan di sana. Atau katakanlah penelitian hasilnya negatif gitu. Enggak masalah. Yang terpenting adalah dalam penentuan instrumen variabel indikator jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka akan hasilnya umumnya itu validity dan reliability. Artinya ada pihak lain yang setelah memeriksa, kalau itu terkait dengan validitas konten ya, isi, bahwa memang semua instrumen itu telah divalidasi keaslian dan kebenarannya. Nah, itu sudah oke di situ. Turun lagi, metodenya sudah tepat. Memang PTK itu memang katakanlah sudah benar nih metodenya. Nanti ada hal lain kita bahas di lain kesempatan bagaimana menyusun PTK tetapi tidak mengganggu pembelajaran. Ada formulasinya. Tapi kita fokus di dalam penyusunan artikel biar tidak lepas. Ya. Nah, metodenya sudah tepat, kemudian hasilnya kok negatif, tidak masalah, uraikan saja. Sudah di siklus 2 tidak terjadi peningkatan, siklus 3 tidak terjadi peningkatan. Nah, memang bisa jadi hipotesanya, bisa jadi hipotesa tindakannya memang metode itu tidak cocok. Nanti akan ketemu lagi bahwa ini sebenarnya model pembelajarannya itu kebanyakan siswa itu audio atau kinestetik atau apa. Nah, jatuhnya ke sana nanti akan ada analisa lanjutan. Bisa jadi memang metodenya nggak cocok. Ya, ke sana. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Dalam susunannya, Bapak Ibu, kurang lebih seperti ini kalau di dalam paper gitu ya. Jadi udah imrat, ya kata kuncinya imrat, minimal imrat. Tidak usah tergiur dengan yang lain dulu untuk tahap belajar. Karena kalau sudah masuk di tahapan internasional sudah memiliki kebebasan tersendiri. Sesuai dengan kebutuhan, tentunya gitu ya. Mengapa itu harus dijawab di pendahuluan sampai pada tujuan gitu ya. Problem dalam bidang itu apa, tujuannya apa, kita kupas nanti. Selanjutnya apa yang dilakukan itu adalah metode. Apa yang ditemukan ini harus lurus ya, sama, setara. Ini adalah hasil, umumnya itu adalah gambar, grafik, tabel, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana studi ini memiliki dampak ke depan, terutama di bidang itu. Ya, nah ini terkait mulai dari summary temuannya, ringkasan dari temuan itu, terus interpretasi dari hasil temuannya, dampaknya di bidang itu apa. Ini yang jarang Bapak Ibu. Jadi seringnya kita itu mendeskripsikan data itu berdasarkan tabel saja, tapi tidak digali kenapa dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan itu jarang. Kalau sudah sampai situ, mudah-mudahan nih Bapak Ibu yang melakukan PTK mulai mengimprove ke area sana. Kalau sudah sampai itu, datanya kok gini, di lapangan hasilnya ini, buktinya siswa itu sudah begini. Nah, itu keren. Berarti ada improvement, area improvement yang sudah bagus di sana. Jadi tidak menjelaskan tabel lagi. Gitu. Kalau umumnya menjelaskan tabel, itu kebanyakan kurang interest. Pengelola jurnal itu kurang interest, Bapak Ibu. Ya, clear? Sampai sini ada yang ingin tanyakan, Bapak Ibu? Nah, hasil harus sesuai dengan tujuan ya, menjawab tujuan.
Jadi kalau tujuannya ada dua, maka di hasil harus disesuaikan. Nah, tujuan ini juga didukung oleh permasalahan. Ya, oke. Kita masuk ke yang bagian poin-poin inti sampai nanti kita praktik kebutuhan-kebutuhannya. Ya, yang pertama adalah latar belakang masalah. Abstrak setidaknya Bapak Ibu. Tadi udah diperkuat ya sama Pak Guru ya. Saya bagian-bagian yang detailingnya. Ya. Abstrak ini, nah setidaknya ini memuat dalam 5 hal. Apa itu? Yang pertama adalah latar belakang masalahnya Bapak Ibu. Tapi selama ini tujuan, saya dari dulu juga gitu Bapak Ibu. Taunya pokoknya menjelaskan tujuan dulu. Nah ternyata akan lebih well ketika orang itu tidak tiba-tiba langsung menyertakan tujuan, tapi menyertakan sebenarnya masalah umumnya itu apa. Ya, itu jauh lebih dihargai. Kata Mas Wibowo, kalau orang Jawa ya enggak-engguh lah gitu ya. Jadi ada hal yang dihargai di sana. Nah, masalahnya apa kok melakukan itu gitu ya. Contoh ini, seluruh pembelajaran di SMK dihadapkan pada bla 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 bla. Padahal bagaimanapun permasalahan tersebut belum ada solusi yang tepat bla bla bla. Maka penelitian ini bertujuan untuk masuk Bapak Ibu. Nah, kalau saran saya karena ini PTK, saya anggap PTK-nya ini masih dasar ya. Masih dasar, belum sampai advance. Kalau advance sebenarnya PTK ini mengacu pada seluruh aspek yang terlibat di dalam pembelajaran, kemudian pendekatannya bisa kuali, bisa kuanti. Nah, mungkin di lain sesi, nanti kita kupas. Nah, kita masuk yang dasar saja, pasti jatuhnya adalah peningkatan. Berarti mengukur Bapak Ibu. Pada tujuan ini, kata kuncinya adalah kata kerja. Ini yang sering Bapak Ibu kalau dalam workshop apapun pasti harus menggunakan kata kerja, mengukur kompetensi kognitif, mengukur kompetensi apa gitu ya. Itu yang penting. Metode selanjutnya di sini adalah yang paling penting tadi sudah saya sampaikan. Ya, yang perlu diperkuat satu, jenisnya apa atau desainnya bagaimana. Ya, yang kedua berapa siswa yang terlibat. Kalau sampaikan aja kalau 3 kelas, 1 kelas terdiri dari sekian siswa. Kalau lebih detail lagi di antaranya yang terdiri dari usia sekian sampai sekian, itu jauh lebih well biasanya. Semakin mampu kita mengkarakterisasi, categorize, atribut, semakin jelas itu semakin pembaca senang, ya. Terus prosedur-prosedur nanti kita bahas ya. Di abstrak selanjutnya adalah temuan Bapak Ibu. Bukan hasil yang dicantumkan ya, sebenarnya lebih ketemuan. Temuannya apa dari penelitian? Karena kalau hasil sebenarnya sudah dijelaskan di dalam bagian tersendiri gitu ya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan sama fit motivation-nya apa. Dapat disimpulkan bahwa metode bla 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 meningkatkan 50% lebih dari siswa bla bla bla. Ke depan untuk mata pelajaran khususnya ini dapat mengadaptasi metode yang serupa. Nah, keren Bapak Ibu. Ya. Abstrak ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Oke, Mas Pak Jantan Suprayogi silakan. Baik, terima kasih kesempatannya Pak dosen. Saya ingin saya tanyakan ini terkait misalkan pembuatan PTK itu kan kalau tujuan untuk mengukur. Nah kalau misalnya kita penelitiannya itu sifatnya kualitatif, bagaimana itu? Kan ini lebih mengarahnya ke kuantitatif, ke penilaian. Sedangkan kita di PBKI ini diarahkannya kepada implementasi K3-nya itu. Begitu Pak dosen. Oke. Kalau terkait dengan kualitatif, bisa saja mengeksplorasi, mendeskripsikan, ya, menganalisis apa, bisa. Oke, tidak masalah ya. Terjawab? Untuk sementara terjawab. Oke ya, clear ya. Jadi ini hanya soal kata kunci yang memudahkan. Dulu saya masih
Makanya saya sampaikan tadi bahwa setelah saya membaca paper-paper saya itu ya sebenarnya jauh dari kata baik gitu ya. Bisa jadi kalau parameternya yang kita gunakan yang penting paper itu diterima jurnal berarti sudah layak untuk dibaca, is okay gitu. Nah, seringnya kalau terkait dengan motivasi, berarti motivasi umumnya seringnya itu berapa peningkatannya. Tetapi kalau aktivitas siswa di dalam pembelajaran berarti ingin mendeskripsikan, menganalisis terkait dengan situasi-situasi yang ada, boleh, tidak apa-apa. Oke, saya lanjut ya. Baik. Selanjutnya, Bapak Ibu, mudah-mudahan dapat insight ya. Kita masuk ke pendahuluan. Ini sudah dipotong-potong bagiannya ya. Pendahuluan ada 2 jenis nih. Saya memperkuat apa yang disampaikan Prof. Ruri. Literatur review digabung, di-merger ke dalam pendahuluan atau terpisah, boleh. Boleh ya. Nah, bagaimana yang benar? Yang benar ikuti template dari jurnal itu, jika memang terpisah lakukan pemisahan. Jika memang digabung, gabung. Tapi kalau karakteristik digabung biasanya lebih disederhanakan. Jadi setiap variabel itu hanya dibahas dalam 1 kalimat. 1 paragraf. Ya, maksimal 1 paragraf. Ya. Yang pertama, untuk pendahuluan itu general problem. Masalah umumnya apa? Nah, penelitian tentang bla 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 banyak dibahas. Namun jauh dari hasil yang ada belum efektif. Nah, tidak efektifnya belum peningkatan yang ada masih di bawah 50%. Keren tuh masalah umumnya. Ya. Atau dalam dekade terakhir problem-based learning menjadi tren untuk metode yang digunakan pada teknik mesin, katakanlah. Nah, keren tuh. Nah, namun belum ada pola problem-based learning yang mampu meningkatkan pembelajaran secara efektif. Nah, itu nanti dikembangkan sendiri. Nah, cara menyusunnya di akhir nanti saya simpulkan, Bapak Ibu, biar mudah. Ya. Yang kedua, problem definition. Masalah utamanya apa sih sebenarnya? Masalah utamanya ya setelah saya survei, setelah saya lakukan pengamatan, setelah saya observasi pada tanggal sekian, ternyata siswa dalam kelas itu setelah saya berikan kesempatan untuk bertanya, itu antusias bertanyanya hanya 2 siswa dari 36 orang. Artinya masih di bawah 10%. Yang kedua, nah bla 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 dideskripsikan Bapak Ibu. Ya, caranya gitu ya. Faktor penyebabnya adalah bla bla bla. Nah, ini kata untuk mengawali saja biar mudah pemilihannya. Faktor penyebabnya adalah bla 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 gitu ya. Oke, selanjutnya ada gap literatur. Nah, bagaimanapun bla 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 tadi, penelitian-penelitian yang sudah ada sudah dilakukan, bagaimanapun belum ada hasil yang efektif. Nah, di sini bagaimanapun terkait dengan motivasi belum dilibatkan. Nah, itu masuk tuh. Ketika nanti ada faktor motivasinya, variabel motivasi yang diukur. Bagaimanapun belum ada yang membahas dari sisi proses pembelajaran. Nah, keren tuh, ya. Oke. Kalau ada pertanyaan langsung, Bapak Ibu ya. Nah, solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut bla 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 bla. Enak Bapak Ibu, mengalir. Karena nanti tujuan kita adalah menjadi piramida terbalik. Ya, semakin mengruncing. Nah, beberapa artikel saya yang dulu itu masih kacau. Oke lah. Nah, oke. Selanjutnya, Bapak Ibu, yang terakhir ini adalah tujuan dari studi ini adalah kemudian kontribusi dalam studi diharapkan apa. Kalau sudah melakukan itu apa kontribusinya? Ya tentunya pembelajaran akan jauh lebih baik ke depan. Tentunya ketika ini meningkat bisa dijadikan salah satu alternatif metode yang efektif karena sudah ada hasilnya, ya. Sana. Nah, ini penting Bapak Ibu bagi guru. Jadi selain menggugurkan syarat wajib ya untuk kenaikan pangkat, kalau sudah terbiasa, ini yang
beberapa media menyampaikan bahwa guru itu masih lemah di dalam penelitian, padahal tadi sudah disampaikan bahwa PTK ini lebih dari sekedar penelitian yang lain karena ini obat. Selama ini kita tahu tuh aktivitas siswa di dalam kelas seperti apa, masih banyak bergurau, masih banyak waktu yang belum efektif, tetapi kita diam aja. Ini peluang Bapak Ibu nih untuk menerapkan PTK. Jadi sekali lagi, PTK itu tidak hanya sebatas hasil pembelajaran, tetapi bisa meliputi semua hal. Selama itu memberikan perubahan, peningkatan, motivasi, aktivitas di dalam diskusi kelompok, dan lain sebagainya itu bisa. Oke, praksisnya, untuk general problem seperti ini Bapak Ibu. Tujuan utama pendidikan kejuruan adalah bla 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 bla. Ini tetapi belum spesifik masalahnya. Ini artikel saya yang di 2015. Saya harus mengakui bahwa itu belum spesifik. Ya. Nah, sebenarnya ini sudah mengarah pada permasalahan, tetapi tidak menyertakan sebenarnya masalahnya di mana gitu loh. Ini sudah tepat. Jadi saran saya dalam menulis artikel itu langsung aja Bapak Ibu pada konteks permasalahannya. Kalau tentang SMK ya langsung aja. Kalau itu tentang pembelajarannya langsung aja. Pembelajaran di PTK bla bla bla. Kadang kan kita susah ya untuk menuangkan kali pertama. Langsung aja Bapak Ibu. Jangan pendidikan adalah bla 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 bla. Jangan. Itu tidak efektif. Dan saya yakin dari pengelola jurnal tidak merespon Bapak Ibu. Seharusnya pendidikan gini. Tidak boleh yang namanya asumsi. Terkecuali kontribusi yang diharapkan tadi boleh. Karena pandangan jangka depan. Tetapi kalau asumtif pribadi, my opinion, tidak boleh. Seharusnya gini gitu ya. Nah, faktanya, langsung itu aja, faktanya. Nah, berdasarkan bukti yang ada, situ aja Bapak. Oke. Problem definition. Nah, disertakan masalahnya di sini. Melakukan survei, ya. Kemudian melakukan wawancara, sampaikan aja. Kalau memang ada data survei ternyata ini adalah data sekian tahun terakhir, boleh disajikan. Itu akan memperkuat. Ternyata memang belum mencapai KKM 90, gitu loh. Keren tuh, ada dasarnya kenapa penelitian itu dilakukan. Ada masalahnya. Ternyata setelah dilakukan wawancara kepada guru pengampu, itu ternyata juga prakteknya belum memiliki standar acuan penilaian. Bla bla bla, silakan diuraikan Bapak. Pembelajarannya selama ini masih ceramah, demonstrasi, hanya tanya jawab saja, tidak ada kontrol kepada siswa karena belum dibagi dalam tim dan lain sebagainya. Artinya memang metode selama ini hanya metode ceramah saja, demonstrasi. Nah, mungkin secara teori yang ada tidak memberikan daya tarik, maka perlu dilakukan dengan pendekatan metode scientific learning. Ya, clear ya. Nah, nanti terkait dengan scientific learning-nya yang apa? Berikan alasan kenapa, ya. Kemudian ada gap literatur problem solution. Ya, paparan di atas menunjukkan hasil belajar siswa masih banyak yang belum mencapai kompetensi. Jelaskan. Ya, bla bla bla. Nah, terutama pada aspek kognitif, psikomotor, afektif. Aspek kognitif seharusnya mengikuti bla bla bla. Ini hanya alat ukur ya yang digabung ketika literatur review dalam satu hal. Boleh seperti ini. Nah, kalau dipisah harus dijelaskan lebih detail lagi. Menurut siapa? Ini seharusnya kalau perkembangan saat ini harus dirujuk. Meliputi mengingat, memahami, ini menurut siapa? Taksonomi belum katakanlah, harus dirujuk nih. Ya. Nah, berdasarkan keaktifan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar aspek kognitif, diperlukan strategi yang tepat, yaitu yang digunakan adalah problem-based learning. Tapi saya tidak menjelaskan alasan. Bapak Ibu dalam menulis, saran saya yang seperti ini perlu. Kenapa problem-based learning? Kenapa dipilih? Ya, karena dari sisi metodenya, dari sisi orang yang sudah menggunakan, nah itu bisa menjadi alasan. Artinya di sini butuh penguatan dari peneliti orang lain. Ya, tujuan. Nah, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan pembelajaran bla bla bla. Kali ini sudah gampang ya, kontribusi ke depan pengennya apa? Ya, ini pendahuluan di mana
digabung. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Pak Sutoyo, Pak Margodoyo, apakah ada yang ditanyakan? Clear? Atau ada yang mau sharing pengalaman tetapi belum mantap? Boleh. Kalau terbiasa nulis, mau kemana aja, enak Bapak Ibu. Pak Anam ada yang ingin tanyakan Bapak? Ya, cintanya Bapak. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih atas penjelasan dari Pak dosen. Ini Pak yang menjadi problem sedikit yang menjadi dasar mungkin yang untuk penentuan judul Pak. Sering saya mendengar itu judul yang baik itu yang singkat jelas. Padahal kalau kita membuat judul yang singkat jelas, itu kan nanti nggak bisa mencakup keseluruhan dari isi dari penelitian yang kita buat Pak. Itu bagaimana strateginya? Itu satu itu. Terus kemudian Pak Nurtanto tadi kan menyampaikan untuk model penelitian itu ditentukan ketika kita sedang mengaji suatu penelitian itu. Bagaimana kita menentukan model yang bagus, Pak, ketika kita mengadakan penelitian, sehingga nanti penelitian kita selaras, tidak melebar gitu, Pak. Terima kasih, Pak, itu aja. Terima kasih Pak Anam, pertanyaannya bagus semua. Pertama adalah judul. Memang ada karakteristik yang khas dari PTK. Apa itu? Adanya peningkatan. Peningkatan dari apa? Dari sebuah metode yang dipilih. Itu harus melekat. Ya, harus melekat. Karena dengan metode itu peningkatan baik dalam proses, baik dalam hasil belajar akan terjadi. Ya. Nah, memang kata kunci PTK itu menjadi trennya adalah peningkatan. Nah, untuk menuliskan yang kedua, kalau di PTK proposal khususnya itu harus dicantumkan nama sekolah bahkan kelasnya. Karena memang sifatnya adalah spesifik untuk mengobati pada area itu. Tetapi selama ini kan hanya satu kelas seringnya. Boleh dilakukan beberapa kelas sekaligus boleh. Ya. Lalu ke dalam artikel itu tidak boleh sepanjang itu Bapak Ibu, karena kita dibatasi, ada yang membatasi 14 kata. Ya. Sehingga harus spesifik. Nah, spesifik yang dimaksud bagaimana? Satu, adanya metode di sana, harus memuat. Yang kedua, adanya variabel yang ditingkatkan. Yang ketiga, adanya objeknya di mana. Nah, yang dibahas tadi, satu, metodenya saya pilih problem based learning. Dua, peningkatannya hasil belajar sampai efektif, meliputi hasil belajar. Sebenarnya sih meningkatkan hasil belajar aja sudah cukup Bapak Ibu. Pak Anam ya, sudah cukup sebenarnya. Yang tiga adalah objeknya di SMP. Clear ya? Contoh yang lain. Motivasi belajar, prestasi belajar, ini menjadi variabel. Nah, metodenya problem based learning. Boleh ditambahkan mata pelajarannya? Boleh. Boleh. Nah, pada mata pelajaran gambar teknik. Kenapa kok tidak ada objeknya, Pak? Karena di bawah itu sudah dijelaskan. Bawah ini udah dijelaskan nih. Tuh, sudah ada di sini. Di PTM, ya, mahasiswa PTM kompetensi. Gitu. Akan lebih jelas lagi di bawah di metode akan lebih dijelaskan. Contoh yang lain, ya, ini problem based learning, implementasi problem based learning. Titik 2, boleh, tidak apa-apa. Ya, meningkatkan pembelajaran, proses pembelajaran, hasil dan proses pembelajaran di pendidikan tinggi. Apa? Karena ini saya terangkan dulu di PTM gitu ya. Nah, nggak apa-apa. Nah, mana terkait dengan objeknya perguruan tinggi, mana terkait dengan metodenya problem based learning. Ya, variabelnya apa? Hasil dan proses pembelajaran. Yang lain, satu lagi, problem based learning in industri 4.0. Kita mengikuti tren. Dikaitkan dengan trennya. Nah, peningkatan kualitas pembelajaran, karakter, ya, pembelajaran berbasis karakter dan keterampilan karir cakapan hidup. Boleh, ini variabelnya, metodenya ada. Tuh. Selebihnya nggak muat,
tidak tercantum bagaimana? Tidak apa-apa, karena sudah dibahas di bawahnya. Sampai sini Pak Anam, oke, clear? Ya, jadi lebih sederhana dari proposal PTK-nya. Ya. Terus yang kedua apa tadi Pak? Mohon maaf Pak Anam. Oke. Untuk penentuan model pembelajaran. Oke, model yang baik. Ya. Model yang baik itu yang lebih paham adalah gurunya. Dari mana? Dari teman-temannya, dari MGMP ternyata dapat insight, dapat wawasan dari temannya. Setelah cerita siswaku gini-gini, ternyata tidak aktif dan lain sebagainya, punya solusi enggak? Oh, kalau seperti itu pakai studi kasus saja, pakai case study, atau berbasis masalah boleh, atau apa, dari insight teman boleh. Bapak ternyata baca, ternyata melihat YouTube, ternyata dengan metode ini orang mengatakan efektif, boleh. Ternyata dari artikel-artikel orang lain, boleh. Nah, dari mana artikel orang lain nanti tak jelaskan di sesi ini. Tak kupas tuntas nanti. Oke, Pak Anam, clear? Mungkin satu lagi Pak, kalau boleh. Ya, ini mengenai perbedaan jurnal sama PTK Pak. Penelitian ini mungkin ya saya itu sedikit semacam ada sedikit kebingungan Pak. Gini Pak, jurnal itu apa bagian dari penelitian gitu Pak? Itu. Mohon dijelaskan. Karena kalau untuk kenaikan pangkat yang saya alami, saya harus membuat PTK, kemudian membuat jurnal. Nah ini fokusnya di mana gitu Pak? Kayaknya kok alurnya kok sama gitu menurut saya. Terima kasih. Ini Pak. juga banyak yang tidak paham, Pak. Banyak di kalangan-kalangan orang tahunya PTK itu pasti artikel gitu. Itu satu. Ada definisi yang bergeser gitu ya. Di guru itu PTK sendiri. Masuk PTK itu adalah semacam proposal lengkap. Ya, mulai dari sampai metode. Kalau sudah dilakukan laporan PTK-nya sampai hasil dan kesimpulan dengan jumlah yang di atas 50 lembar gitu ya, Pak ya. Hasil dari itu kemudian disuruh melaporkan dalam dua hal, best practice, boleh. Ya, menceritakan terkait dengan apa yang dilakukan boleh. Bagi dua juga boleh. Yang kedua adalah artikel ilmiah kalau di guru, bukan PTK namanya. Artikel ilmiah ini harus dimasukkan ke dalam jurnal. Jurnalnya ada tingkatan di guru. Ada jurnal yang hanya lokal saja, belum memiliki akreditasi. Ada yang ditingkatkan di level provinsi, levelnya 2 kalau tidak salah, nanti diralat, mohon maaf. Ada yang sudah terakreditasi berapapun, maupun internasional, tetap sama. Ini jurnal akreditasi, Sinta 6 juga akreditasi, bobotnya 3. Itu ya Pak ya. Jadi kalau di total, dari proposal, dari best practice, dari artikel yang diterbit di jurnal ini totalnya 7. Nah, apa itu jurnal? Jurnal ini sebuah wadah Pak Anam, yang terdiri dari sekumpulan artikel di sana. Nah, jadi ini yang dijadikan dasar bukti untuk kenaikan pangkat. Namamu, artikelmu masuk enggak di jurnal itu? Itu Pak Anam. Clear Pak Anam? Ya, siap. Clear ya? Baik, Bapak Ibu yang lain ada? Di kolom chat Pak Muhammad Nurtanto. Ya. Ada dari Pak Doni Asmarawan. Langsung dong disampaikan. Biar kenal. Itu pertanyaannya bagaimana cara memilih salah satu masalah yang dianggap penting buat di PTK. Masalah yang dianggap penting. Nah, masalah yang penting buat Pak Doni belum tentu penting buat Pak Anam. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi yang paham masalah itu adalah pelaku itu sendiri, guru itu sendiri. Nah, bagaimana untuk memahami masalah itu sendiri? Masalah berarti ada sesuatu yang tidak sesuai dengan orientasi tujuan Bapak Ibu semua. Contoh, selama ini sudah banyak Pak Bapak Ibu di kelas itu, dan kita nggak nyadar gitu loh. Pembelajaran dengan KKM yang dipaksakan, masalah nggak? Masalah, tetapi dibiarkan, dan itu akan menjadi hal yang nanti ngaji lah, ngaji semalam selesai. Bahkan guru juga luar biasa, lihat siswa aja sudah bisa menentukan nilai ya Pak Anam ya. Ya kan, lihat siswanya aja tidak perlu dilakukan penilaian secara normatif, sudah bisa, wah ini kalau ini nilainya sudah di atas KKM ini gitu. Ini yang menjadi itu masalah Bapak Ibu. Dan itu penting untuk diluruskan bahwa kita harus melakukan prosedur dengan benar.
agar mengurangi, kita tidak mungkin bisa jadi kita tidak bisa memperbaiki secara total ya, tapi setidaknya mengurangi agar tanggung jawab kita, etis kita sebagai guru dapat dipertanggungjawabkan. Pak Doni oke ya? Oke, Pak. Pak Yuli malah yang oke. Baik, kita lanjut dulu Bapak Ibu. Nanti teknisnya nggak nyampe. Ada hal-hal teknis yang Bapak Ibu harus kuasai. Dan ini nanti akan kita ulang di sesi yang mengikuti artikel yang nanti dijelaskan oleh Pak Aris di sesi akhir. Kita masuk ke metode. Setidaknya, metode ini ada 5 bagian. Apa itu? Desain, jenis penelitiannya. Jenis penelitian kan cuma satu, tidak. PTK itu banyak. Ya, Lewis juga punya format PTK. Ya, Kemis MC Taggart punya format PTK. Kita mau yang mana? Apa bedanya? Makanya dibaca. Kita jenis penelitian yang mana? 2 siklus, 3 siklus, atau yang apa? Kenapa kok 2 siklus? Kenapa 3 siklus? Oke ya, clear ya. Subjek partisipan. Siapa nih siswanya? Kelas berapa? Berapa yang laki-laki, berapa yang perempuan? Usianya berapa? Nah, dilakukan di mana? Berapa pertemuan? Masuk di sini dijelaskan, dideskripsikan. Boleh dalam bentuk tabel, boleh dalam bentuk deskripsi. Kalau ada latar belakang lebih keren lagi. Ya, latar belakang orang tua gini. Nanti akan dikaitkan di dalam pembahasan. Tapi yang sederhana dulu, tidak perlu yang mendalam-dalam. Ya. Terus action, skenario nih. Yang tadi udah bersinggungan dengan jenis penelitian. Actionnya meliputi apa aja? Nah, ada 4 tahap katakanlah. Nah, kata kuncinya Bapak Ibu. PTK itu kata kunci sebenarnya ada di refleksi Bapak Ibu. Tidak tiba-tiba karena saya mendesain 2 siklus kemudian saya akan melakukan siklus yang berikutnya, tidak. Tapi ada perubahan di mana dan kenapa itu dilakukan perubahan. Jadi peran observer tadi yang ikut di kelas kita memberikan masukan. Di situ dibahas di bagian refleksi Bapak. Maka kalau kemarin keberhasilannya masih sekian persen, agar 100% bagaimana? Agar meningkat bagaimana? Area siswa yang dalam kelas ternyata sudah dibagi kelompok, ternyata di siklus pertama, Pak Anam katakanlah, siklus pertama tidak mengamati siswanya, yang penting sudah tak bagi kelompok. Dalam presentasi ternyata belum merata pembagiannya. Dikasih masukan oleh observer, itu ditingkatkan, ditulis tuh direfleksi. Ada kelemahan di dalam siklus 1, bahwasanya di dalam kelompok masih banyak siswa atau sekian siswa itu belum partisipatif di dalam pembelajaran. Maka di siklus 2, apa konsepnya? Menarik tuh, Pak. Itu yang jarang. Sebenarnya PTK itu identiknya adalah refleksi, Pak, tindakan. Tindakanmu apa? Gitu loh maksudnya. Makanya efektif banget untuk guru sebenarnya, untuk peningkatan, tidak hanya sekedar siklusnya. Oke, selanjutnya data collecting sama instrumen. Bagaimana untuk pengumpulan datanya? Ya pakai lembar dong. Oke, lembarmu apa? Kalau lembar pengamatan apa yang diamati, poin-poinnya. Kalau lembar penilaian kognitif apa saja, menggunakan pilihan ganda, berapa soalnya? Ya, clear ya, dan lain sebagainya. Ini dijelaskan di sini. Data analysis. Nah, analisisnya bagaimana untuk dinyatakan bahwa terjadi peningkatan untuk motivasinya? Bagaimana menyatakan bahwa terjadi peningkatan untuk kognitifnya? Ya, clear ya. Ini setiap hari dilakukan Bapak Ibu sebenarnya, menempel di tindakan kita. Tetapi kita nggak nyadar bagaimana mengemasnya yang lebih sederhana, kata Pak Anam gitu. Nanti lain sesi kita bedah, gitu ya. Oke. Ini contoh ya. Jenis tindakan ini menggunakan classroom, gitu ya, yang dikembangkan oleh MC Taggart. Saya menggunakan MC Taggart. Di beberapa artikel lain menggunakan Lewis, boleh, tidak masalah. Perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi. Nah, refleksi ini yang paling penting, Bapak Ibu. Ya, ini harus diutarakan sebelum masuk ke siklus berikutnya. Ya. Oke, subjeknya di sini saya lakukan di SMK Ma'arif Salam. Sebenarnya
boleh nggak sih dalam artikel, ini ada 2 kaidah Bapak Ibu ya. Sebenarnya kita nggak boleh menyebutkan nama sekolahnya. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Di salah satu SMK yang ada di Magelang. Nah, sebenarnya gitu Bapak Ibu. Ini juga saya mempelajari di akhir-akhir di 2015 belum paham, maka tak tulis nih. Ini adalah kode etiknya kita menjaga marwah, gitu ya. Kebetulan aja ini terjadi peningkatan. Ternyata tidak jadi meningkat kan, saya menjadi problem juga nih, gitu loh. Oke, yang dilakukan pada bulan Januari sampai Februari 2015, gitu ya. Subjeknya ada kelas 11. Nah, sebanyak 39 siswa. Kalau ingin cantik lagi, uraikan seperti yang saya sampaikan, atribusinya ditambah, kategorisinya ditambah. Ya. Baik, untuk skenario-nya saya jelaskan seperti ini. Nah, mengikuti jadwal pembelajaran RPP, perangkatnya berbasis problem base saya buat, kemudian alat bahannya saya buatkan, kelompok siswanya saya bagi, saya siapkan dulu, terus kemudian saya sampaikan kepada siswa apa itu problem based learning, baru saya masuk ke tahap tindakan, tahap pelaksanaan gitu ya, sampai terkait dengan tahapan-tahapan refleksinya. Oke, clear tuh. Kalau ada pertanyaan ya, boleh, present boleh. Selanjutnya, data collecting dan instrumen. Nah, ini dikoleksi secara kuantitatif, yang sifatnya deskriptif itu ya. Diukur menggunakan instrumen sebagai berikut. Jelaskan tuh instrumennya apa saja. Ya, kualitatif boleh nggak? Boleh. Namanya terkait dengan behavior, boleh. Perilakunya boleh. Nanti artikelnya sudah saya siapkan agar Bapak Ibu bisa membaca. Pesan saya, tingkatkan. Jangan mengacu sama artikel saya. Saya yang membaca dengan kondisi saat ini ternyata banyak kekurangan. Ini untuk data analisisnya. Analisis itu berarti terkait dengan poin pertimbangan untuk pengambilan keputusan apakah siklus yang kita lakukan itu berdampak apa tidak. Kalau tidak, maka harus dilakukan siklus berikutnya. Tapi minimal 2 siklus ya. Nah, di sini saya menyampaikan nih di sini. Indikator keberhasilan dari aktivitas pelaksanaan pembelajaran seluruh siswa pada kategori harus masuk dalam kategori tinggi. Ya, di seluruh hasil belajar. Nah, sebanyak 80% siswa harus mengalami peningkatan ini. Boleh seperti itu, boleh. Ya, tadi hanya berapa persen, tapi target kita 80% harus. Gitu. Ya, tapi jangan sampai mengganggu kompetensi berikutnya ya. Gara-gara Bapak Ibu mendesainnya siklusnya tidak dibatasi, kemudian mengganggu kompetensi-kompetensi yang lain, jangan. Nah, selanjutnya data kuantitatif ini dianalisis nih. Saya mengacu pada konsepnya Prof. Parjono, yaitu dan Jemari Mardapi, ya. Nah, dibagi menjadi beberapa skala. Ini menjadi acuan, boleh, ya. Sampai sini, ditanyakan Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang tanyakan tentang metode. Ada? Paham, clear? Atau bingung? Ya Bapak, masih mempelajari. Oke, Pak Stoyo, clear? Oke, bentuknya seperti ini nanti Bapak Ibu ya. Sorry, ini yang jurnal yang sudah Inggris. Kebingungan nanti mengikuti. Kita resume dari pendahuluan dulu sebelum kita lanjut ya. Ini pendahuluan di mana literatur reviewnya itu dipisah Bapak Ibu. Jadi menjelaskan terkait dengan permasalahan umum, kemudian solusi pemilih. Mohon maaf, Belum di-share ini Pak. Belum di-share Pak. Oh sorry. Sorry Pak. Oke. Saya ulangi. Ini terkait dengan pendahuluannya, ya. Pendahuluan menjelaskan permasalahan umum, utamanya ya. Kemudian ada masalah, harus ada itu Bapak Ibu. Hasil pengamatan, hasil survei, hasil wawancara semi terstruktur, wawancaranya kepada siswa, kenapa di pembelajaran saya tadi tidak aktif, boleh. Ada masalah apa, boleh.
Bapak itu kalau menjelaskan membingungkan, ya boleh, kita harus menjadi orang yang apa adanya. Kita sampaikan. Ya, pemilihan suatu metode, kenapa, dan lain sebagainya. Kemudian ini literaturnya dipisah, Bapak Ibu. Motivasi belajar itu apa? Sesuai dengan variabel ya, utamanya ya. Prestasi belajar itu apa? Yang lain ditinggalkan dulu. Kalau ingin ditambah yang lain, cukup dengan pengantarnya saja. Ya, pembelajaran di SMK seperti apa, baru masuk ke motivasi, prestasi gitu ya. Baru metode problem based learning. Ya. Konsepnya kalau ingin katakanlah di gambar teknik kayak apa, pelaksanaannya, ada saya bagi menjadi beberapa mata kompetensi gitu ya, mata ajar gitu ya. Siswanya tak bagi kelompok gitu ya. Kemudian saya ingin melihat motivasinya dan prestasi belajarnya. Ini ada sistem EVI, sistem pengisian, semua tak bagi di sana. Yang dipelajari apa ya? Komponen, rangkaian sistem, simbol gambar, simbol angka, fungsi cara kerja, simbol huruf. Ini kan gambar teknik nih. Tapi diterapkannya pada otomotif. Sistem EV-nya, gambarnya nanti wiringnya seperti apa, dan lain sebagainya. Ini gambarnya seperti ini, kurang lebih. Di mobil, di motor, ada yang siklus 1, siklus 2, individunya seperti apa, kemudian yang tim, berdasarkan timnya tak bagi menjadi 2. Ada yang motor, ada yang mobil. Tuh. Ini sampai saya jelaskan itu ya, pada waktu itu. Terus untuk metode, kita tadi sudah membahas sampai metode, jenis penelitiannya apa. Ya, boleh nggak menggunakan, nah, kalau saran saya lebih baik langsung ke sumber utamanya Bapak Ibu. Kalau Kunandar, dia menggunakan sumber lain, lebih baik dikejar dulu. Kalau nggak dapat, nggak apa-apa menggunakan Kunandar. Desain penelitiannya ada berapa siklus harus dipastikan dulu, ya, di mana siklus 2 dapat dikembangkan berdasarkan masukan kegiatan yang belum optimal tadi ya, dari observer ya, pengamat ya. Lokasinya ada nih ya di FK PTM Untirta angkatan 3. Nah, mayoritas peserta didik adalah SMA, saya jelaskan nih, saya deskripsikan di sini ya. Terus untuk selain itu pembentukan kerja tim yang saling menguatkan, melihat aktivitas belajar yang ditunjukkan, bla bla bla, dijelaskan aja kapan pelaksanaannya, September sampai Desember, sebanyak berapa orang, 28 orang. Nah, penelitian tindakannya, si dosen ngapain, si siswa ngapain nanti, itu dijelaskan. Nah, motivasinya apa saja yang tak nilai, dijelaskan di sini. Nah, lembar angketnya apa yang dilihat pengamatannya, saya jelaskan di sini, nanti menilainya bagaimana, ya, saya jelaskan di sini. Ini aplikasinya, bentuknya seperti ini. Oke, ada yang ditanyakan? Lanjut, Bapak Ibu ya. Masuk ke hasil dan pembahasan Bapak Ibu. Memang tidak ada yang baku ya, dan ada dua paradigma yang berbeda. Hasil pembahasan boleh digabung, hasil kemudian dibahas, dianalisis, tapi boleh dipisah. Nah, saya dulu memahami ini masih banyak yang salah. Jadi nanti mohon saya tekankan nih, kalau menggunakan artikel-artikel saya, tolong untuk bagian yang hasil dan pembahasan dipahami dengan baik. Apa itu maksudnya? Ini, hasil itu hanya memuat data-data berupa tabel atau gambar yang dideskripsikan. Tidak boleh ada kutipan. Clear ya? Tidak boleh ada kutipan. Hasil itu nggak boleh. Kalau ingin perdebatan secara mendalam, itu di pembahasan. Ya, jadi saya masih banyak tuh hasil pembahasan saya gabung, padahal bagiannya saya pisah, nanti tak tunjukkan tingkat kesalahannya. Tapi pesan saya dengan Bapak Ibu harus lebih baik. Pada kesempatan kali ini, beberapa hal yang saya coba untuk meresum. Yang pertama, kalau ingin dikatakan biasanya ada pengantarnya ya, pengantar dulu boleh. Pengantar hasil dan pembahasan mengenai motivasi dilakukan dan alasan kenapa diteliti boleh. Singkat aja. Nah, kemudian hasil temuannya disertakan di sana. Yang kedua ya, poin kedua hasil temuan, penjelasan mengenai titik-titik bagaimana penelitian dilakukan. Dengan melakukan review, analisis kritis, sintesis, ini tentu di sini di dalam temuan ingin
posisikan dengan penelitian orang lain yang sama, Bapak Ibu. Sama apa? Metode tentunya. Minimal metode. Lebih bagus ketika metode sama pembahasannya sama. Orang lain boleh. Ya minimal metodenya yang digunakan. Oke ya, clear ya. Terus yang selanjutnya adalah pengantar literatur ya, yaitu penjelasan literatur apa saja yang direview. Jadi ini semacam penelitian-penelitian yang kamu lakukan itu ternyata memang menurut orang lain itu setara. Nah, ternyata memang tepat bahwa ketika di teknik mesin CNC menggunakan project based learning itu setara dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Wibowo, oleh Aris Eko dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu. Tujuannya ke sana ya, pengantar literatur. Kemudian yang keempat yang harus ada itu adalah mind findings. Ya. Ini lengkapi dengan temuan-temuan yang benar-benar sifatnya wah orang lain belum bahas nih, dengan menggunakan metode katakanlah problem based learning atau project based learning. Ternyata motivasi aktivitas siswa mengalami peningkatan yang sangat signifikan, sangat efektif. Nah, ini yang menjadi mind finding ini kata kunci yang sering digunakan oleh orang lain biasanya untuk dirujuk. Jangan lupa kontribusi dan keterbatasan Bapak Ibu ya, terkait dengan penjelasan mengenai kontribusi penelitian dan limitasi. Tadi sudah disampaikan sama Prof. Ruri ya, sampaikan kelemahannya apa. Tidak mungkin kita melakukan penelitian itu adalah penelitian yang satu-satunya dan tidak akan dilakukan orang lain, kan nggak mungkin. Kita kasih kesempatan orang lain untuk meneliti. Contohnya gini, kita meneliti hanya motivasi dan hasil belajarnya kognitif, sedangkan yang lain belum. Sampaikan bahwa penelitian ini hanya dibatasi pada peningkatan motivasi dan hasil belajar. Hasilnya signifikan, namun perlu dilakukan penelitian yang sama dengan variabel yang lain, diantaranya bla 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 bla. Cantik. Pak izin bertanya. Silakan, Mas Munir. Mas aja lah. Mas Munir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wajahnya mana ini Mas Munir nih? Silakan Mas. Tanya apa? SPS atau Listra atau apa ya Pak ya? Yang pertama yang sekarang lagi relevan yang dipakai untuk analisis data. Yang kedua adalah kita kan sebagai guru tadi ya tidak mengenai hilang tadi di awal. Ulang ya. Oke. Waduh, turunan lagi. Jadi yang pertama tadi Pak Nur bertanya, sekarang itu yang lebih relevan untuk menguji analisis data itu sekarang apa? Apakah masih SPSS? Apakah sudah Smart PLS? Apakah ada lagi Israel ya? Apa bagaimana? Yang kedua adalah mengenai jurnal yang akan kita mungkin naik golongan bahasa kita lah, pentingan guru-guru sekarang naik golongan ya Pak Nur. Adakah jurnal yang memang mudah untuk kita upload itu jurnalnya, lebih mudah di-upload, jadi lebih mudah muncul, lebih gampang tampil, jadi supaya kita naik golongan secara gampang. Apalagi? Ataukah ada mungkin situs web yang bisa atau ada satu jurnal yang memang untuk guru-guru vokasi gitu khusus jurnalnya bisa di-upload dan mudah untuk ditampilkan. Itu aja Pak Nur, terima kasih. Oke, baik. Yang kedua dulu saya jawab ya. Ini saya belum update yang terbaru ya. Ini jurnal-jurnal yang dimana saya terlibat di dalam proses review atau chief in editor. Oh, iya benar. Satu lagi saya masih bertanya Pak Nur. Lagi. Mengenai sebenarnya kan saya orang awam mengenai jurnalnya Pak Nur. Saya masih bingung kenapa kalau kita upload itu butuh waktu 3 bulan terbit atau mungkin 6 bulan gitu semester. Sebenarnya mekanismenya apa gitu selama itu? Nah, sebenarnya pertanyaanmu ada di slide terakhir semua. Oke ya. Keraguannya ada di slide terakhir. Maka ini tidak saya jawab dulu ya yang 2, 3 ya. Yang satu aja ya, karena nanti kita akan sampai sana. Oke, baik. Apa terkait dengan analisis statistik yang relevan? Dilihat dulu dong konteksnya apa nih, tujuan. Analisis itu kan digunakan karena dasar tujuan penelitian. Tujuanmu untuk apa? Kalau hanya deskriptif saja,
kategorisasi cukup. Menggunakan terkait dengan Jemari Mardapi, Parjono 2008, untuk PTK ya cukup. Tapi kalau ingin melihat terkait dengan korelasi, SPSS cukup. Walaupun menggunakan alat yang lain bisa sangat mudah, karena alat yang lain yang versi advance untuk yang sederhana tentu bisa. Tetapi kalau ingin melihat hubungan secara langsung atau tidak langsung, ya gunakan Lisrel, Amos, SAMPLS. Nah, kalau ingin tanya yang advance saat ini digunakan, orang statistik pasti sepakat rata-rata minimal ke SEM, baik mau PLS, Amos atau Lisrel, dan lebih lagi banyak yang sudah menggunakan statistik analisis R di sana. Ya, jadi kembali lagi. Ini karena kebetulan kamu tanyanya Wali beda lagi nanti. Jadi kembali lagi tujuan itu apa, untuk apa? Sesuaikan aja kebutuhan. Oke ya, Pak Munir clear ya? 2-3 kita tunda dulu ya. Oke, terima kasih Pak Yuli. Saya kebut ya. Pak Jantan diakhirkan ya. Ini saya kebut materinya. Khawatir nanti sampai siklus akhir tidak dapat. Sudah di warning saya dengan Pak Bowo ini. Baik, terakhir Bapak Ibu dari hasil pembahasan itu harus ada provokatif ya. Artinya perlu studi lanjutan ke depan itu apa yang perlu dilakukan tadi ya. Sampaikan di sana. Sehingga orang meneliti berikutnya itu enak. Jadi kalau bahasanya, katalah Pak Bowo meneliti, kemudian dia menyampaikan tuh perlu adanya penelitian ini, tetapi variabelnya ditambah. Orang lain akan mudah berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan rekomendasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bowo 2022 menyatakan bahwa metode ini efektif, namun perlu ditingkatkan penambahan variabel pada A. Nah, studi ini merespon, nah cantik tuh untuk pendahuluan ke depan, berkaitannya ke sana. Oke. Terakhir, dalam sistematika kesimpulan. Nah, yang perlu dipahami, Bapak Ibu, temuan penelitian ini dapat dipahami sebagai ini cukup dengan temuannya saja. Orang sering membahas hasil, banyak orang yang nggak setuju di sini. Cukup temuan-temuan yang itu keren gitu loh, disampaikan. Sebenarnya juga orang banyak mengatakan kalau di abstrak sebaiknya jangan angka, banyak yang seperti itu juga, tetapi itu masih masih kiblatnya masing-masing. Yang kedua, sampaikan aja pekerjaan di masa depan terkait dengan penelitian ini apa. Kesimpulan ini tolong dicantumkan. Oke, sekarang kita masuk ke teknis yang saya sampaikan di awal. Bapak Ibu, dalam menulis jurnal, kita diwajibkan memahami minimal 2 dari 5 ini. 1, Google Scholar. Google Scholar ini bisa menjadi acuan agar kita tidak tersesat. Saya pernah tuh membuat judul yang salah, walaupun disitasi beberapa orang. Tetapi pada prinsipnya saya tersesat dulu. Dengan Google Scholar itu tidak tersesat. Kita tahu posisi artikel orang lain, posisi artikel yang paling banyak disitasi, sehingga akan menjadikan paper kita jauh lebih humanis dan banyak diikuti oleh orang. Contoh, praktek aja lah ya. Nah, Google Scholar ya. Nah, ketik aja Bapak Ibu, Google Scholar atau Google Cendekia. Bapak Ibu bisa menggunakan, karena Google Scholar ini database-nya adalah database umum, semua versi tersedia, mau Inggris, Spanyol, Indonesia, Arab, tersedia. Kalau bagi guru, Indonesia cukup lah ya. Oke. Problem based learning pada teknik mesin katakanlah. Nah, kita sudah diarahkan tuh artikel-artikel yang relevan dengan judul kita. Tuh, banyak sekali. Kalau ingin mempercantik judulnya, copy dulu nih judul-judul yang ada. Taruh di Word, kemudian nanti kita kombinasi. Ini juga bisa dijadikan rujukan untuk artikel kita.
Pak Anam, oke? Clear sampai sini? Nggak bingung? Ya, clear. Slide tadi sudah tak kasih link, Bapak Ibu tinggal klik untuk simbolnya, bisa langsung menuju ke halaman. Oke, ini salah satu untuk mempermanis, biar kita tidak terjadi kesalahan, dan artikel kita itu pada posisi yang tepat. Di sini kita akan tahu nih, artikel yang paling banyak disitasi itu artikelnya siapa, kenapa. Kita akan menambah suasana bahwa kita tidak hanya menulis, tapi akan disitasi. Oke. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah Mendeley. Sebagian guru saya yakin ini awam. Pak Anam, sudah paham belum kalau Mendeley? Belum, Pak. Nah, Tapi ya pernah dengar. Oke, hari ini diperjelas, Pak. Ya. Nah, Mendeley ini nanti Bapak Ibu bisa klik ini untuk mendownload ya, diinstal. Ini terintegrasi dengan Word nanti, Bapak Ibu. Cara kerjanya, yang penting cara kerjanya sekarang ya. Ini bisa dimasukkan file secara langsung atau terintegrasi dengan web. Ini terlihat tidak Bapak Ibu tampilan saya yang jurnal dinamika vokasional? Terlihat ya? Belum Pak Nur. Belum, Pak. Belum nampak Pak Nur. Settingan saya sudah. Kelihatan. Oke. Settingan saya sudah advance nih. Saya ganti di advance. Oke, besar screen. Oke, terlihat sekarang. Oke ya. Setiap jurnal itu punya database atau bank dari artikel. Dari mana? Nih, arsip Bapak Ibu ya. Arsip. Kalau Bapak ingin masukkan ke jurnal, sekarang hampir semua jurnal itu tidak bisa yang namanya dulu nitip kemudian dicetak. Tidak, sekarang sudah versi online semua, maka harus register. Ya. Nah, kita pahami nanti deh. Mudah-mudahan waktunya nyampe. Kalau tidak, di sesi pembimbingan kita masih bisa jumpa. Nah, arsip ini tujuannya untuk melihat si jurnal dinamika vokasional teknik mesin ini sudah mempublikasikan apa saja nih. Ya, katakanlah volume 7 nomor 1. Kita lihat nih, tujuannya apa? Kalau sudah kita melihat, kita bisa mengukur artikel kita kalau masuk ke sini diterima enggak. Ya. Nah, contoh, wah ini ternyata ada artikel yang bagus nih dan cocok dengan artikel saya, pengen tak masukkan ke Mendeley. Caranya, nah ini ada simbol Mendeley nanti kalau Bapak Ibu menginstall ya. Nah, ini diklik ya. Pertama Mendeley-nya, mohon maaf, di Mendeley kasih nama dulu. Tadi saya karena sudah mengasih nama ya, ini hari ketiga katakanlah. Ditulis saja caranya ini, create folder. Ya, di sini ada hari ketiga sudah saya buat nih, tinggal dibuat aja foldernya namanya apa. Kemudian kita ingin memasukkan artikel tadi agar masuk di database Mendeley. Ya, saya ulangi. Masuk ke Mendeley. Ya. Kemudian kita pastikan masuk ke data hari 3. Hari kita cari nih. Ketiga, ini ada kita checklist nih. Oke, kita tambahkan tambahkan. Ini proses heading ya, sudah proses. Nah, sudah checklist PDF oke, reference oke, gitu ya. Jadi kita cek nih di Mendeley. Nah, kan belum ada nih di Mendeley. Maka langkah kita synchronize agar yang di data yang sudah ditambahkan di online juga masuk di versi desktop kita. Itu. Kita tunggu deh. Tujuannya untuk apa ya? Dengan Mendeley ini, Bapak Ibu tidak perlu melakukan citasi dengan manual. Ini sudah ada nih. Ya. Kemudian kalau sudah, jangan kita pastikan, wah sudah masuk nih. Jangan Bapak Ibu, cek dulu nih di sini. Tipenya jurnal, benar. Kadang salah nih. Judulnya sesuai, benar. Kalau nggak yakin, di searching lagi aja. Nah, sudah checklist, sudah ada pembenahan nih. Ini harus terisi semua. Nah, oke ya, clear ya. Ini Mendeley. Tujuannya sebenarnya untuk apa? Kita aplikasikan nih. Nah, ini sebenarnya sudah saya ramu, judul sampai akhir ya, nanti bisa digunakan Bapak Ibu dalam menulis.
contoh kita gunakan di dalam permasalahan studi terdahulu yang dilakukan oleh siapa tadi ya? Bentar, saya cek. Ceknya bisa namanya, bisa judulnya Bapak Ibu. Kita copy di judulnya, copy ya. Kita ingin menambahkan di paper kita karena sudah kita baca. Kita masuk ke reference. Di sini ada Mendeley. Nah, kita copy. Nah, sudah muncul kan? Nah, kita klik. Nah, jadi gini, studi terdahulu yang dilakukan oleh bla bla bla. Tunggu sebentar, nanti akan muncul otomatis. Nah, Minarko menyatakan bahwa bla bla bla. Nah, sudah otomatis Bapak Ibu, ini sudah tidak manual. Di sini nanti di daftar referensi, Bapak Ibu tinggal insert bibliografi sudah otomatis semua. Kalau ditambahkan lagi sudah otomatis, tambahkan lagi sudah otomatis. Sampai sini ditanyakan. Tujuannya ke sana, tidak manual lagi. Pak Anam, tambah bingung? Oke ya. Saya selesaikan dulu deh, nanti teknisnya di akhir ya. Sudah di warning sama. Yang lain nanti dilengkapi sembari kita ada sesi berikutnya. Karena kan kita masih ada room. Nanti saya jelaskan. Ini ya contoh ya. Contoh yang lengkap ya. Ini harus dilengkapi semua. Ini contoh yang tidak lengkap. Tidak lengkapnya ada yang tahu kenapa? Nah, Mas Munir, tahu nggak ini? Tidak lengkapnya kenapa? Pak Anam? Kenapa nih Pak? Tidak lengkap Pak? Karena isunya masih kosong. Ya, ini juga tidak lengkap. Kenapa? Karena page-nya, halamannya belum tersedia. Oke, ini juga tidak lengkap. Kenapa? Karena nama jurnalnya belum muncul. Ini yang harus hati-hati kita. Boleh menggunakan tool apapun, tapi tool itu sifatnya adalah otomatis, maka kita sebagai pengguna yang harus selecting. Oke. Ada satu materi yang menjadi tujuan yang kedua ya. Ini jurnal dinamika vokasional. Oke. Nah, saya jelaskan secara langsung aja deh. Nanti tinggal diklik jurnalnya langsung muncul Bapak Ibu. Yang terpenting Bapak Ibu, kita sebagai orang yang sudah menulis artikel, kemudian ingin submit ke sini, maka yang perlu dipahami tadi ya, register. Diklik aja nanti. Register itu isian data, syarat untuk masuk ke dalamnya. Nah, ini diisi. Utamanya tanda bintang ini wajib. Kalau yang lain diabaikan tidak apa-apa. Kalau bisa masih ada waktu, diisi aja lebih bagus. Ya. Oke. Di sini Bapak Ibu harus sesuai dengan template karena setiap jurnal itu standarisasinya beda Bapak Ibu. Ini sudah Sinta 4, bagus untuk guru, skornya udah 3 nih masuk ke sini. Jadi keren, saya rasa panitia memiliki ide ini, membantu Bapak Ibu yang kesulitan paper, bahkan nanti difasilitasi untuk diskusi di dalamnya. Saya rasa keren nih, ya. Sekaligus iklan nih saya ya. Nah, di sini pasti ada template Bapak Ibu. Nah, template ini di-download, ya, di-download. Ada yang memang single size dalam tampilan, ada yang double ya. Nah, nanti cara memindahkannya gini aja Bapak Ibu. Contoh ya, ini saya ada artikel. Nah, saya ada artikel ini ingin saya pindahkan ke template. Template-nya mana sih gitu ya, kita harus tahu nih. Template yang digunakan ternyata ini Bapak Ibu. Ini template-nya. Harus mengikuti ini. Kalau tidak mengikuti, pasti dari pengelola kurang interest, maka di-reject. Kalau mengikuti ini sudah enak. Ya. Nah, caranya bagaimana? Biarkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, cukup Bapak Ibu kembali ke artikel yang sudah disusun, nanti formatnya seperti ini ya, disusun gitu ya, ke bawah terus ya artikelnya. Poin-poinnya ini sudah tak tulis nih, biar enak Bapak Ibu menyusunnya. Kemudian saya coba ke artikel katakanlah yang sudah jadi, ini sudah proses in Helion ya, di Helion ini sudah review.
tinggal menunggu hasil keputusan. Contoh katakanlah di interjection, ini di copy aja Bapak Ibu. Bapak Ibu udah nulis nih, copy. Kemudian masuk ke template, caranya ya, sederhananya. Pindah ke template tadi, bagian interjection. Di pendahuluan berarti. Masuk aja di sini, di enter. Ya, kopikan ke sini Bapak Ibu. Setelah dikopikan, ya, Bapak Ibu tinggal tarik ke atas satu. Nah, sudah jadi nih. Kita tidak merubah terkait dengan template dari sana. Nah, sudah otomatis nih. Ini tidak merusak dan tatanannya udah pasti oke gitu ya. Nah, ini kan udah saya citasi nih di referensi biar kalau sudah Mendeley enak Bapak Ibu, daftar rujukan bisa kita delete. Nah, sorry, kita delete. Merubah tatanan. Nah, contoh katakanlah ingin saya tambahkan di sini, kalau sudah menggunakan Mendeley nanti dibantu di sesi yang lain juga ya. Ini sudah otomatis nanti Bapak Ibu, sudah enak kita. Nah, sudah otomatis semua. Itu. Ya, jadi poinnya satu, kita harus paham terkait dengan jurnal itu sendiri. Setiap jurnal memiliki template yang berbeda karena ini akan menjadi karakteristik gayanya dari masing-masing jurnal untuk dibedakan dengan yang lain. Intinya tidak ingin disamakan. Yang kedua, download ya bagian template. Ini di slide nanti sudah tak sediakan. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan yang pertanyaan Mas Munir yang ketiga. Nah, kenapa kok lama? Jadi memang semakin lama itu kualitasnya semakin bagus. Terus prosesnya yang melibatkan banyak orang tentu banyak pemikiran sumbangsi, maka itu dianggap bagus. Ini salah satu jurnal aja. Manuskrip dikirim, disubmit, nanti editor akan baca cocok enggak untuk di jurnalnya. Kalau cocok, wah ini cocok nih. Ini tidak paham nih terkait dengan isinya, hanya melihat skimming saja sekilas. Dikirim ke reviewer, minimal 2 orang, bin review. Ya. Kalau di jurnal-jurnal yang bagus banyak sekali nih. Kemudian dibaca nih, dijadikan satu hasilnya. Kalau sudah diputuskan, oh ternyata hasilnya dari reviewer bisa menolak, bisa menerima. Jadi yang menolak menerima itu reviewer Bapak Ibu. Ya. Meskipun di sini editor juga boleh memutuskan di awal langsung ditolak itu boleh. Ya. Nah, ternyata sudah diputuskan, sudah direvisi, bahasa Inggrisnya sudah bagus, baru terbit online. Inilah yang memakan proses Pak Munir. Paling cepat itu ya 3 bulan lah sebenarnya. Kalau bypass sebulan bisa, bypass ya. Saya mencoba untuk menjalankan OJS bisa, tetapi itu dianggap tidak sehat. Gitu. Terakhir dari saya, nanti kita setelah ini lakukan sharing, ini beberapa jurnal yang kemudian saya kelola. Kebetulan ini yang internasional belum banyak yang saya masukkan ya. Di Julai ini adalah sudah Sinta 2, kemarin juga dipercaya oleh, baru kemarin ya, dipercaya oleh IJRE, Sinta 1 untuk masuk menjadi reviewer ya. Kalau yang lain sudah biasa dari rekan kerja dan lain sebagainya. Jadi jurnal mana yang mudah, artikelnya mana dulu, baru saya akan memastikan jurnal itu mudah apa susah. Itu dari saya, Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu jika ingin sharing di luar sesi atau apa ingin ditanyakan, welcome. Kurang lebihnya hari ini mohon maaf biar bisa dilanjut oleh sesi tanya jawab. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu dalam continuous learning pada hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan memberikan perubahan dari kita sendiri sebagai guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Nurtanto atas pemaparan materinya. Karena ini waktunya sudah lebih